Selama hampir 2 abad, para sosiolog modern barat berani bertaruh di atas meja sejarah. Mereka meramalkan sebuah tesis yang tampak sangat logis, bahwa seiring majunya sains, ketika kecerdasan buatan menggantikan logika manusia, dan ketika manusia bisa memetakan DNA mereka sendiri, agama akan perlahan menyusut menjadi dongeng pengantar tidur. Dunia, menurut mereka, sedang berjalan menuju sekularisasi total. Sebuah era di mana Tuhan akan pensiun dari pikiran manusia. Namun, mari kita bantah ramalan usang itu dengan realitas hari ini. Kita hidup di tahun 2026, dikelilingi oleh algoritma, komputasi kuantum, dan wacana kolonisasi Mars. Tetapi apakah rumah ibadah menjadi kosong? Apakah spiritualitas bangkrut? Data dari Pew Research Center justru memuntahkan fakta yang mematahkan mitos tersebut. Populasi manusia yang berafiliasi dengan agama tradisional diproyeksikan tumbuh menjadi hampir 90% dari populasi global dalam beberapa dekade ke depan. Di Indonesia sendiri, riset indeks spiritualitas menunjukkan bahwa generasi Z dan milenial yang secara teori paling terpapar teknologi digital justru menjadi kelompok yang sangat aktif mengonsumsi konten-konten spiritual di media sosial. Disinilah sebuah paradoks besar lahir. Teknologi memberikan kita alat untuk hidup, tetapi ia gagal memberikan kita alasan untuk hidup. Mengapa di puncak kejayaan rasionalitas dan teknologi, manusia justru semakin erat memeluk hal-hal yang tidak terlihat? Mengapa instrumen bernama agama ini menolak mati? Mari kita bongkar investigasi terdalam mengenai struktur jiwa manusia dan bagaimana industri modern memanfaatkannya. Mari kita bedah secara ilmiah. Mengapa otak kita sangat rentan terhadap spiritualitas? Secara psikologis dan neuroscience, otak manusia bukanlah komputer yang mencari kebenaran absolut berdasarkan baris data. Otak manusia adalah sebuah mesin pencari pola, sebuah meaning-making machine. Ketika sains menjelaskan bahwa hujan terjadi karena kondensasi uap air, otak kita menerima informasi itu sebagai mekanisme. Namun, ketika bencana menghancurkan rumah seseorang, sains hanya bisa berkata, itu karena anomali cuaca. Jawaban itu dingin, ia tidak memiliki empati. Otak manusia membenci ketidakpastian dan kebetulan yang acak. Kita membutuhkan narasi yang lebih besar. Kita butuh jawaban untuk pertanyaan, mengapa hal ini terjadi pada saya? Dalam psikologi, ada sebuah teori fundamental bernama Terror Management Theory, teori manajemen ketakutan. Manusia adalah satu-satunya makhluk di bumi yang memiliki kesadaran kognitif tingkat tinggi untuk memahami satu fakta brutal, bahwa suatu hari nanti, kita semua akan mati dan membusuk menjadi tanah. Kesadaran ini menciptakan ketakutan eksistensial yang luar biasa di dalam bawah sadar kita. Jika hidup ini hanya berujung pada kehampaan, maka seluruh perjuangan kita menjadi sia-sia. Disinilah agama bertindak sebagai arsitek pelindung jiwa. Ia menyediakan arsitektur makna yang jenius. Ia mengubah kematian dari sebuah akhir yang mengerikan menjadi sebuah transisi menuju keabadian. Sains memberikan kita data kuantitatif, namun agama memberikan kita penawar dari rasa tidak berarti. Otak manusia secara evolusioner akan selalu memilih narasi yang menyelamatkan kewarasan mereka daripada kebenaran ilmiah yang membuat mereka putus asa. Mari kita geser lensa kita dari dalam tengkorak kepala manusia ke ruang-ruang sosial. Kita hidup di era yang paling terkoneksi secara digital, namun paling terisolasi secara sosiologis. Inilah abad kesepian modern. Masyarakat urban abad ini telah menghancurkan struktur komunitas tradisional. Ikatan keluarga besar melemah, tetangga di apartemen menjadi orang asing, dan persahabatan digantikan oleh angka followers dan likes. Manusia modern mengalami apa yang disebut oleh sosiolog Emil Durkheim sebagai anomi, perasaan tidak berakar, tidak memiliki arah, dan kehilangan ikatan sosial. Dalam kehampaan sosial itu, komunitas religius hadir menawarkan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan langganan aplikasi streaming, rasa memiliki sense of belonging. Ketika Anda masuk ke dalam rumah ibadah, status ekonomi Anda di luar sana seolah diredam oleh keseragaman ritual. Anda mendengarkan melodi yang sama, melakukan gerakan fisik yang seragam, dan mengucapkan kata-kata yang sama secara serentak. Secara sosiologis, ritual kolektif ini menghasilkan apa yang disebut collective effervescence, sebuah energi sosial yang membuat individu merasa menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari diri mereka sendiri. Agama tidak pernah bangkrut karena ia memonopoli penyediaan ruang komunal yang tulus. Di tengah dunia yang menuntut Anda untuk terus berkompetisi dan saling menjatuhkan, komunitas spiritual menawarkan pelukan tanpa syarat. Mereka menjual obat bagi penyakit paling mematikan di abad modern, kesepian. Jika Anda mengira agama bertahan karena menolak modernitas, Anda salah besar. Agama justru bertahan karena ia adalah bunglon peradaban yang paling lihai. Ia mampu bermutasi, beradaptasi, dan bersenyawa dengan musuh terbesarnya, kapitalisme digital. Hari ini, spiritualitas telah mengalami domestikasi dan komodifikasi. Ia tidak lagi melulu tentang asketisme atau menjauhi duniawi. Ia telah dikemas ulang menjadi produk gaya hidup, lifestyle.
Kapitalisme menyadari bahwa sentimen keagamaan adalah ceruk pasar yang tidak akan pernah mengalami resesi. Mari kita lihat bagaimana algoritma media sosial bekerja. Algoritma dirancang untuk memicu emosi yang kuat agar pengguna tetap bertahan di layar, dan dua emosi terkuat manusia adalah rasa takut dan pencarian kedamaian. Para pemuka agama digital memanfaatkan lanskap ini dengan sangat cerdas. Khotbah-khotbah panjang yang teologis dipotong menjadi video pendek berdurasi 60 detik dengan musik latar yang dramatis, siap dibagikan ke grup-grup obrolan keluarga. Spiritualitas kini menjadi komoditas visual. Mengenakan pakaian keagamaan tertentu atau menghadiri kajian mewah bukan lagi sekadar urusan ibadah pribadi dengan Tuhan, melainkan sebuah pernyataan identitas sosial di media sosial. Lihat, saya adalah orang suci yang sukses secara materi sekaligus spiritual. Agama tidak bangkrut karena sistem kapitalisme telah menyediakan panggung baru di mana iman bisa ditransaksikan dengan sangat elegan. Itu namanya Anies Baswedan. Dia akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan. Namun, sebagai peneliti investigasi yang kritis, kita tidak boleh menutup mata dari sisi gelap penahanan pasar monopolistik ini. Karena agama memegang kunci emosi terdalam manusia, ia menjadi senjata paling mematikan ketika jatuh ke tangan para demagog politik dan predator ekonomi. Di dunia bisnis, kita melihat fenomena spiritual gaslighting. Ketika buruh menuntut hak upah yang layak, para pemilik modal yang menggunakan topeng religius dengan mudah berkata, "Bersabarlah, kemiskinan di dunia adalah ujian yang akan diganjar surga di akhirat." Ini adalah eksploitasi psikologis tingkat tinggi. Dalam panggung sosiopolitik, agama adalah alat anestesi massal yang paling murah namun paling efektif. Mengapa politisi harus repot-repot menyusun program kerja ekonomi makro yang rumit, jika mereka hanya perlu membelah masyarakat dengan narasi sederhana? Kelompok kami adalah pembela Tuhan, dan kelompok lawan adalah musuhnya. Kebijakan publik yang cacat, korupsi yang merajalela, dan ketimpangan sosial bisa ditutupi dengan rapi menggunakan selimut sakralisasi politik. Ketika institusi agama bertransformasi menjadi korporasi yang mengejar akumulasi kekuasaan dan materi, ia tidak lagi membebaskan manusia dari kerapuhan, melainkan mengeksploitasi kerapuhan itu demi keuntungan segelintir elite di Menara Suci. Mereka menjual air mata dan rasa bersalah rakyat, lalu menukarnya dengan lembaran saham dan konsesi politik. Pada akhirnya, perjalanan investigasi kita membawa kita pada satu kesimpulan yang mendalam dan tajam. Agama menolak mati dan tidak akan pernah bangkrut di abad digital. Bukan karena manusia itu bodoh, bukan karena sains gagal, dan bukan pula karena manusia enggan berpikir rasional. Agama bertahan karena manusia adalah makhluk yang teramat rapuh dan selalu membutuhkan pegangan. Sains bisa menjelaskan bagaimana alam semesta ini bekerja dengan rumus fisika yang presisi. Namun, sains tidak akan pernah bisa memeluk seorang ibu yang baru saja kehilangan anaknya. Teknologi bisa menghubungkan kita dengan siapa saja di seluruh penjuru dunia dalam hitungan detik, tetapi ia tidak bisa menghapus rasa sepi yang menyergap kita di jam 3 pagi saat menatap langit-langit kamar. Agama bukanlah monumen dari ketidaktahuan kita, ia adalah monumen dari kerapuhan kita sebagai manusia. Terima kasih telah berani berpikir melampaui kenyamanan dogma dan dinginnya data. Tetaplah kritis, tetaplah memanusiakan manusia, dan sampai jumpa di esai investigasi berikutnya.